Pak David, apa hubungannya Yesaya pasal 45 ayat 7 dengan kedaulatan Allah dalam mengizinkan kejahatan atau sesuatu hal yang buruk, misalnya COVID-19 dan sakit yang dialami oleh seperti Ayub. Saudara, kita baca, ini pertanyaan baik sekali. Kita coba buka Yesaya. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7, saya baca 6 akhir. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, yaitu Yahweh, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuatnya semuanya ini. Saudara, ini satu kalimat yang penting sekali dalam bahasa Inggris. Saya bacakan, saudara. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I'm the Lord who does all these things. Saudara, mengapa ini jadi suatu hal yang penting? Dalam doktrin orang Reform, ini suatu hal yang bisa dimengerti dan sangat kita cherish, kita sangat bisa nikmati. Saudara, saya ajak kita untuk masuk dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama di sana menceritakan mengenai pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini doktrin daripada penciptaan, kita sebut sebagai penciptaan ex nihilo, dan kita percaya bahwa ketika Allah menciptakan, itu Allah bukan menciptakan segala sesuatu daripada sesuatu yang sudah ada, tidak. Allah menciptakan segala sesuatu daripada ketidakadaan. Sebelum Allah menciptakan itu hanya ada Allah yang ada, hanya ada ketiga pribadi Allah yang ada, dan tidak ada hal yang lainnya yang di luar diri Allah. Itu dikatakan lagi dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara. Yohanes pasal pertama mengatakan bahwa tanpa Dia tidak ada satu apapun yang terjadi dari apa yang sudah jadi. Maka di sini, saudara, kita harus melihat satu hal bahwa hanya Allah yang ada. Ini kita orang Kristen tidak memiliki konsep daripada orang mungkin Eastern philosophy yang ada konsep yin and yang. Itu ada kebaikan, ada kejahatan dari kekekalan, saudara. Ini bukan semacam demikian, hanya Allah yang ada. Lalu bagaimana bisa ada kejahatan terjadi? Saya ajak kita untuk melihat sekali lagi Yesaya pasal 45 ayat ke-7, saudara, ya, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Itu dalam bahasa aslinya, yang menjadikan itu pakai bahasa Ibrani asah, dan menciptakan itu kok bahasa Ibrani itu bara. Nah, saudara mungkin pernah mengenal atau mengerti bahwa bara itu adalah creatio ex nihilo. Itu sebenarnya kurang tepat, saudara. Bara itu dipakai dan asa itu agak bergantian, agak tumpang tindih. Memang kadang-kadang Tuhan pakai dalam Kejadian pasal 1 pakai bara, kadang-kadang pakai asya, saudara. Misalnya, saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-21, ini penciptaan daripada binatang-binatang laut dan binatang-binatang di udara. Ini dikatakan di sana, maka Allah menciptakan, ini pakai kata bara, saudara. Tapi nanti dalam Kejadian pasal 1 ayat 24, saudara, ketika dikatakan menjadikan binatang-binatang yang melata, yang binatang-binatang di darat tersebut, saudara. 1 ayat 25 mengatakan Allah menjadikan, ini tidak pakai kata bara, pakai kata asya. Maka mana yang benar? Penciptaan itu harusnya asya atau harusnya bara? Ini tidak terlalu jelas dalam Kejadian pasal yang pertama. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, penciptaan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Menjadikan manusia itu bukan pakai kata bara, tapi kata asya. Ya, ayat ke-27 itu mengatakan menciptakan manusia, itu pakai kata bara di sana. Jadi, seakan asya atau bara ini overlapping dan bisa saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Coba kita buka Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga, saudara. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti daripada segala pekerjaan penciptaannya. Di sana pakai kata bara, yang telah dibuatnya itu pakai kata asya, saudara. Ini overlapping. Pekerjaan bara yang telah asya. Ini suatu hal yang overlapping juga. Pasal 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan itu bara, ketika Tuhan Allah menjadikan, itu asya, saudara, bumi dan langit, saudara. Maka gak terlalu pasti. Ini kedua-dua seakan timpang tindih, saudara. Mengapa ini penting? Kalau orang mengatakan bahwa bara itu adalah creatio ex nihilo, maka pasal 45 ayat 7 ini justru mengagetkan. Jadi karena di sana dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang asa dan menciptakan gelap itu bara, saudara. Apakah Tuhan menciptakan gelap dalam arti Tuhan akhirnya menciptakan kejahatan? Dari ketidakadaan lalu jahat itu keluar. Jadi Tuhan yang menciptakan kejahatan. Kejahatan itu bukan karena iblis atau karena lain, enggak. Tuhan yang menciptakan dari ketidakadaan dan kejahatan itu keluar. Tidak demikian, saudara, tidak demikian. Satu hal yang penting, saudara, bara dan asya itu hampir terus bisa diparalel, bisa menggantikan satu yang lainnya. Tetapi, saudara, bara sama-sama pengertian dalam melakukan atau menciptakan atau
menjadikan sesuatu itu pengertian daripada bara atau asya tersebut. Tapi asya itu bisa dipakai oleh manusia dan bara itu hanya dipakai untuk Tuhan. Ya, tidak pernah bara itu dipakai mengatakan manusia menciptakan sesuatu, enggak. Manusia menjadikan sesuatu, pakai asya. Tapi Tuhan menjadikan, atau Tuhan menciptakan. Tuhan memakai asya atau Tuhan pakai bara. Coba saya ajak kita untuk melihat Yesaya pasal 41, ayat yang ke-19 dan 20. Saya bacakan di sana, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sonobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat, ini asya, semuanya ini, dan yang maha kudus, Allah Israel yang menciptakannya bara. Ini bicara mengenai pohon. Pohon-pohon itu tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan ex nihilo, karena sudah ada daripada bibitnya dan seterusnya. Ini mengapa pakai kata bara di sini? Bara hanya menunjukkan andil daripada Tuhan dan khususnya Tuhan dalam sesuatu itu ada. Prosesnya melalui apa, itu tidak harus ex nihilo, saudara. Tidak salah ada pengertian ex nihilo, tidak harus berarti bahwa bara itu berarti ex nihilo. Itu paling tidak Tuhan yang bertanggung jawab, itu sampai bisa terjadi itu karena dia. Maka daripada di sana, saudara-saudara, kita kembali ke Yesaya 45 ayat ke-7, ini bagi saya ayat yang sangat menarik sekali, khususnya dalam kedua kata kerja dipakai oleh Alkitab di sana. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan asya terang, lalu menciptakan gelap bara. Maksudnya apa? Dengan konsep daripada penciptaan kitab Kejadian pasal 1 bahwa sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya ada Tuhan, maka kita bisa katakan kata bara di sana dipakai menciptakan gelap, bukan berarti Tuhan menciptakan gelap. Tidak, Alkitab tidak pernah katakan dalam Kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan gelap. Tuhan hanya menciptakan terang, Tuhan tidak pernah menciptakan gelap. Tapi mengapa di sini katakan gelap itu bara? Itu mengatakan bahwa pada akhirnya itu Tuhan, ditelusuri pada akhirnya hanyalah Tuhan, itu karena Tuhan. Nah, doktrin orang reform mengatakan bahwa ini adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita tidak bisa memiliki suatu teologi, kalau yang baik dari Tuhan, kalau yang jahat dari setan. Memang jahat, Tuhan pakai agensi daripada setan untuk melakukan hal tersebut, tapi tetap dikatakan itulah dari Tuhan. Maka ketika Ayub mendapatkan suatu cobaan yang demikian besar atas izin daripada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan si setan untuk akhirnya mengambil semua kekayaan Ayub, bahkan juga cuma kekayaan material, tapi juga semua yang dia banggakan, yaitu anak-anaknya, 10 anak itu semua diambil. Tapi kecuali satu hal, yaitu tubuh nggak boleh diambil, nggak boleh disentuh. Kesehatannya nggak boleh diambil. Saudara. Di kali kedua, Tuhan mengizinkan supaya setan juga bahkan sedang menyentuh tubuh daripada Ayub, kesehatannya diambil, bahkan daripada kepala sampai kaki itu semuanya borok semua. Saudara. Maka di sini saudara ketika melihat kali kedua tersebut, istrinya Ayub mengatakan kepada Ayub, kamu masih mau setia pada Tuhan? Sekarang kutukilah Tuhan dan mati saja. Tapi Ayub keluar satu kalimat, saudara. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk daripadanya? So, apa yang maksudnya di sini? Ayub mengerti bahwa baik yang baik maupun yang jahat, semua itu adalah berasal daripada Tuhan, dalam arti Tuhan yang mengizinkan. Yang jahat itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena izin Tuhan. Setan tidak punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang jahat tanpa ada izin Tuhan. Saudara. Nah, Yesaya pasal 45 ayat 7 itu mengatakan, aku menjadikan terang dan bara. Itu bara daripada kegelapan, itu maksudnya pada akhirnya itu titik akhirnya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ini maksudnya di sini. Dalam tengah kondisi COVID pada saat ini, saudara, kita berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki pengertian yang komprehensif semacam demikian. Mereka mau menghardik COVID dan sebagainya. Patong akhirnya sangat jelas sekali dalam khotbahnya mengatakan, kalau itu daripada Tuhan, bukan Tuhan yang akhirnya merancang kejahatan, bukan. Tapi kalau COVID adalah rencana daripada Tuhan, kita tidak berhak untuk menghardiknya. Bagi kita semua yang menderita pada saat yang mengalami kesulitan, jangan lupa kita adalah anak Tuhan yang mengerti bahwa segala sesuatu adalah berdasarkan kedaulatan Tuhan, tapi bukan kita menerima secara dingin. Itu kayak orang yang menerima takdir, dingin sekali, saudara. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang akhirnya menetapkan segala sesuatu ini, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu ini adalah Tuhan yang personal, Tuhan yang berpribadi, dan Tuhan itu adalah Tuhan Allah Bapa kita. Ini sangat beda sekali dengan menerima segala sesuatu dengan takdir.